Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 5 akan berbagi hasil diskusi kami tentang relokasi operasi bisnis dengan perusahaan HP. Baiklah, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Fobi Mayendra Anata, Dirga Rizky Akbar, Didi Saputra, Rina Patlika, Anissa Aulia Taufik, dan Fania Mufti. Yang pertama adalah profil Hewlett Packard Company atau yang dikenal dengan HP adalah salah satu perusahaan teknologi informasi terbesar di dunia yang dibangun oleh dua orang yang bernama Bill Hewlett dan Dave Farrar yang bermarkas besar di Palo Alto, California, Amerika Serikat. Perusahaan ini memiliki keberadaan global dalam bidang komputasi, percetakan, dan gambaran digital dan juga menjual perangkat lunak dan pelayanan jasa lainnya. HP yang merupakan salah satu perusahaan IT dunia yang memproduksi beberapa perangkat keras komputer dan sistem untuk komputer seperti monitor komputer, kamera digital, digital imaging, komputer pribadi, dan printer. HP juga mengenalkan teknologi tinta atau ink advantage, dan HP juga meluncurkan rangkaian aplikasi mobile. Berikutnya adalah bagaimana operasi perusahaan HP dipengaruhi oleh perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Peringatkan dampak perang dagang, pasalnya Gedung Putih telah mempertimbangkan rancangan undang-undang yang akan melayangkan tarif 25% pada 300 miliar dolar Amerika Serikat barang China yang belum terkena dampak tarif. Tarif tersebut akan berlaku untuk berbagai produk, dari kerbau hidup, primata, hingga kaos dan sepatu. Tarif ini juga akan berlaku pada bidang teknologi seperti laptop, konsol video game, baterai, dan produk lain. Hal ini tentu membuat konsumen merogoh kocek lebih dalam, bahkan bisa merusak keuntungan perusahaan teknologi. Maka, dengan adanya kebijakan tersebut, perusahaan teknologi seperti HP terkena dampaknya. Akibat perang dagang pula membuat beberapa perusahaan besar yang beroperasi di Cina keluar dari Cina. Hal ini disebabkan oleh tingginya biaya operasional yang mesti ditanggung akibat perang dagang tersebut. Lalu argumen untuk merelokasi operasi bisnis keluar dari Cina, Nikkei melaporkan bahwa HP dan Dell mungkin akan memindahkan hingga 30% dari produksi netbook mereka dari Cina ke negara lain di Asia Tenggara. HP dapat saja beroperasi keluar dari Cina karena alasan biaya operasional yang tinggi dan terdapat ketentuan tarif yang membuat para konsumen harus merogoh kocek lebih dalam, yang menyebabkan perusahaan mengalami tingkat penjualan atau keuntungan yang rendah, sehingga relokasi dan melakukan operasi di luar Cina sangat dianjurkan. Selanjutnya, bagian analisis eksternal. Dua negara yang kami usulkan untuk relokasi operasi bisnis perusahaan HP adalah Jerman dan Vietnam. Yang pertama, negara Jerman. Jerman merupakan salah satu negara yang terbaik untuk membuka bisnis. Keunggulan negara Jerman diantaranya tenaga kerja berpendidikan tinggi, kebijakan yang ramah bagi perusahaan baru, standar yang tinggi terhadap etik, hukum, dan regulasi, pemerintah yang mendorong usaha lebih mudah dikembangkan, memiliki pasar yang luas, dan banyak menggunakan bahasa Inggris. Negara yang kedua, Vietnam. Semenjak terjadinya perang dagang antara Amerika Serikat dan China, Vietnam menjadi salah satu negara yang cukup banyak menarik investasi perusahaan di dunia. Keunggulan negara Vietnam diantaranya biaya produksi yang lebih rendah, upah buruh yang lebih murah, adanya fasilitas tanah yang diberikan oleh pemerintah. Untuk investor, hanya terdapat 2 perizinan, yaitu perizinan investasi dan sertifikasi usaha, dan yang terakhir, Vietnam termasuk lokasi yang strategis di ASEAN. Selanjutnya, analisis eksternal tertulis negara tujuan. Yang pertama, negara Jerman. Dari segi politik, Jerman adalah sebuah republik parlementer federal yang demokratis dan individualis. Dari segi ekonomi, Jerman adalah negara dengan ekonomi terbesar dan terkuat di Eropa, PDB terbesar keempat dunia, dan pendapatan nasional bruto terbesar kelima di dunia. Dari segi sosial, keanekaragaman Jerman dalam gaya hidup dan preferensi telah membentuk masyarakatnya memiliki pemikiran yang terbuka dan toleran, pendidikan yang baik, standar hidup yang tinggi, dan banyak kebebasan. Dari segi teknologi, Jerman adalah poros masyarakat dunia untuk perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan manufaktur. Dari segi lingkungan,
Topografi Jerman adalah dataran rendah dan berbukit-bukit. Sumber daya alam utama Jerman diantaranya biji besi, batu bara, dan kayu. Dari segi etika, Jerman adalah negara yang sangat individualis. Hal itu menuntut banyak rasa hormat setiap saat. Selain itu, ketepatan waktu merupakan bagian penting dari etika Jerman. Yang terakhir, dari segi lingkungan hukum. Jerman adalah negara yang tidak berlebihan dalam menerapkan aturan hukumnya dibandingkan negara Eropa lainnya. Selain itu, aturan tidak dibuat untuk dilanggar di Jerman. Negara yang kedua, Vietnam. Dari segi politik, Vietnam menganut sistem pemerintahan sosialis, sehingga lahan dikuasai oleh negara. Dari segi ekonomi, Vietnam berada dalam posisi ke-47 terbesar di dunia menurut PDB dan ke-35 terbesar di dunia berdasarkan keseimbangan kemampuan berbelanja. Dari segi sosial, Vietnam berpegang teguh kepada Konfusianisme yang menekankan pada tugas-tugas yang kekeluargaan. Dari segi teknologi, Vietnam memiliki potensi perkembangan besar di bidang teknologi informasi karena memiliki sumber daya manusia yang muda. Dari segi lingkungan, topografi Jerman terdiri atas bukit-bukit dan gunung-gunung berhutan lebat dengan dataran rendah dan memiliki iklim muson tropis. Sumber daya alam utamanya adalah beras dan batu bara. Selanjutnya, dari segi etika, masyarakat Vietnam saling menghormati untuk menjaga hubungan yang bagus dalam masyarakat. Selain itu, orang Vietnam juga sangat menghargai kehormatan. Yang terakhir, dari segi lingkungan hukum. Sistem perundang-undang Vietnam memanifestasikan secara jelas demokrasi, perkembangan kearifan seluruh rakyat, menjamin kesepakatan sosial serta sesuai dengan kenyataan masyarakat Vietnam. Baiklah, selanjutnya itu analisis dan evaluasi. Yang pertama, kita lihat dari bidang politik. Vietnam menganut sistem pemerintahan sosialis dan menganut paham komunis. Begitu pula dengan Cina yang sudah menganut paham komunis sejak abad ke-20. Tentu saja dengan adanya sistem politik yang sama akan lebih memudahkan relokasi perusahaan HP ke Vietnam. Yang kedua dari sudut pandang ekonomi dan industri. Perekonomian Vietnam berada dalam posisi ke-47 terbesar di dunia menurut produk domestik bruto atau PDB. Dengan majunya perekonomian di Cina dan harga yang ditawarkan relatif murah menjadikan Vietnam untuk melakukan perdagangan bilateral dengan Cina. Meskipun perekonomian Vietnam berkembang dengan cepat, namun infrastruktur konstruksi, industri, dan teknologi masih terbelakang. Jika dibandingkan, industri di Cina sudah maju dan berkembang seperti peralatan rumah tangga, mesin, tekstil, dan farmasi. Oleh karena itu, Vietnam sangat membutuhkan Cina untuk mengembangkan ekonominya. Baiklah, saya Rizky Saputra akan menjelaskan tentang strategi masuk dan mode strategi bisnis internasional. Yang pertama, mode masuk. Menulis mode masuk bisnis HP. HP ingin mengembangkan dan menghasilkan produk jasa dan solusi inovatif. Hal tersebut menunjukkan HP ingin memberikan seluruh layanan secara global dengan totalitas. Dalam memberikan layanan tersebut, HP selalu memberikan kualitas terbaik serta nilai lebih kepada pelanggan. Hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan kesetiaan para pelanggan. Produk dan jasa dibuat oleh HP merupakan hal yang berkaitan dengan IT. Oleh karena itu, hal tersebut dapat didukung dengan layanan IT, contohnya menggunakan website dan memberikan produk mereka menggunakan teknologi terbaru. Selanjutnya, faktor-faktor. Yang pertama, kinerja. Yang kedua, ciri-ciri atau keistimewaan tambahan. Yang ketiga, keandalan. Yang keempat, kesesuaian dengan spesifikasi. Yang kelima, daya tahan. Perkembangan di bidang teknologi ikut mempengaruhi perkembangan di bidang komputer. Model dan ukuran komputer dapat disesuaikan dengan kebutuhan manusia. Semakin meningkat mobilitas, manusia membutuhkan komputer dengan bentuk yang sederhana, mudah dibawa dan ringan. Karena itu, laptop dihadirkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dan Hardware Part adalah salah satu perusahaan yang produksinya. Selanjutnya, strategi. Yang pertama, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi mode masuk perusahaan. Yang kedua, membandingkan mode yang digunakan perusahaan untuk memasuki pasar luar negeri. Yang ketiga, mengevaluasi pro dan kontra memasuki aliansi strategi saat go internasional. Strategi bisnis internasional.
Pada strategi bisnis internasional, kami merekomendasikan pada strategi diferensiasi, yaitu upaya atau tindakan yang dilakukan perusahaan untuk menciptakan perbedaan yang berarti pada produk, jasa, atau pelayanan mampu menghasilkan nilai pelanggan serta memunculkan persepsi yang khas dan berarti. Melalui diferensiasi, perusahaan dapat memberikan perbedaan yang lebih unik daripada pesaing, sehingga dengan perbedaan itu konsumen memiliki nilai yang lebih tinggi. Dengan negara yang kami rekomendasikan pada negara Jerman dan Vietnam, memungkinkan menggunakan strategi ini akan tepat dilakukan. Berdasarkan tenaga kerja yang dimiliki pada setiap negaranya memiliki pendidikan yang tinggi dan kapitalisasi pasar besar, serta memiliki tingkat inovasi yang tinggi. Dengan ini dapat mengembangkan perusahaan Hewlett Packard dalam mencapai peluang-peluang yang besar dan menjadikan perusahaan bisnis yang memiliki karakteristik di negara tersebut. Peluangnya ini pun akan menginvestasikan biaya dan memiliki tenaga kerja yang bekerja dengan maksimal sehingga dapat tercapai tujuan yang efektif dan efisien. Membangun bisnis di lokasi baru memang tidak mudah, apalagi berada di lingkup beda negara. Namun dengan adanya riset terhadap satu negara, kita akan dapat melakukan dengan keputusan-keputusan yang mendukung terhadap bisnis yang kita miliki, termasuk pada perusahaan Hewlett Packard ini, yang berjalan pada bisnis perangkat keras, komputer, dan sistem komputer. Dengan segi perekonomian dan teknologi yang maju di negara Jerman ini, akan dapat menekankan biaya dari produksi ini, dan akan dapat meningkatkan inovasi yang baru dalam segi penjualan maupun dalam segi produknya. Dalam segi sosial pun Jerman memiliki keanekaragaman dalam gaya hidup, preferensi, dan etnokultur yang telah membentuk masyarakatnya memiliki pemikiran yang terbuka dan toleran. Dengan ini, perusahaan HP dapat mudah menanyakan kepuasan konsumen dan saran dan kritik yang dapat membangun produk HP yang lebih baik lagi. Strategi diferensiasi akan memperpanjang siklus hidup produk ini. Suatu produk pasti akan mengalami siklus decline atau penurunan. Memang, sebelum terjadi penurunan di dalam pemasaran produk atau jasa, kita perlu dilakukan diferensiasi supaya penjualan di dalam pemasaran kita meningkat kembali. Eksekutif, suatu individu yang berada pada kedudukan yang sangat penting dalam suatu perusahaan, karena eksekutif memiliki wewenang dan kekuasaan tertinggi untuk mengatur operasi perusahaannya. Menurut Anthony dan Govindarain, organisasi dipimpin oleh suatu hierarki manajer dengan chief eksekutif official atau disebut juga dengan CEO pada posisi puncak, di mana para pemimpin ini memiliki kualitas dan gaya yang beragam dalam pengambilan keputusan. Pemimpin bisa saja merupakan seorang yang tidak takut kepada risiko atau seorang yang takut kepada risiko. Menurut Budiman dalam Newman pada tahun 2014, seorang pemimpin bisa saja memiliki karakteristik atau risk averse yang tercermin dari besar kecilnya risiko perusahaan. Semakin tinggi risiko suatu perusahaan, maka eksekutif cenderung bersifat risk taker. Sebaliknya, semakin rendah risiko suatu perusahaan, maka eksekutif cenderung bersifat risk averse. Low pada tahun 2006 menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin, perusahaan eksekutif memiliki dua karakter, yakni sebagai risk taker dan risk averse. Selain itu, menurut Llewellyn pada tahun 2003, karakter eksekutif menunjukkan bagaimana tindakan yang diambil pemimpin perusahaan ketika dihadapkan pada suatu risiko. Keputusan yang diambil akan menggambarkan apakah eksekutif adalah seorang yang berani mengambil risiko atau tidak. Dari beberapa pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa eksekutif dalam pengambilan keputusan dipengaruhi oleh karakter masing-masing dari eksekutif tersebut, di mana dalam menjalankan tugasnya dalam mengambil keputusan, eksekutif memiliki dua karakter, yaitu sebagai risk taker dan risk averse. Eksekutif yang memiliki karakter risk taker adalah eksekutif yang lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis dan biasanya memiliki dorongan kuat untuk memiliki penghasilan, posisi, kesejahteraan, dan kewenangan yang lebih tinggi. Eksekutif yang memiliki karakter risk taker tidak ragu-ragu untuk melakukan pembiayaan dari hutang. Kesimpulan, peringatkan dampak perang dagang pasalnya, Gedung Putih telah mempertimbangkan RUU yang akan melayani tarif 25% pada 300 miliar dolar Amerika Serikat barang Cina yang belum terkena dampak tarif. Akibat perang dagang pula membuat beberapa perusahaan besar yang beroperasi di Cina keluar dari Cina. Hal ini disebabkan oleh tingginya biaya operasional yang mesti ditanggung akibat perang dagang tersebut. 3 di dunia yang bersama-sama menguasai sekitar 40% dari pasar global, berencana untuk merelokasi hingga 30% dari produksi laptop mereka keluar dari Cina.
ungkap beberapa sumber kepada Nikkei Asian Review dikutip pada tanggal 4 Juli 2019. Semenjak terjadinya perang dagang antara Amerika Serikat, analisis eksternal tertulis negara tujuan. Jerman adalah sebuah republik parlementer federal yang demokratis. Jerman mempunyai ekonomi pasar sosial dengan tenaga kerja berkemampuan tinggi, kapitalisasi pasar besar, tingkat korupsi yang rendah, serta tingkat inovasi tinggi. Keanekaragaman Jerman dalam gaya hidup, preferensi, dan etnokultur telah membentuk masyarakat memiliki pemikiran yang terbuka dan toleran. Pendidikan yang baik, standar hidup yang tinggi, dan banyak kebebasan memungkinkan negara Jerman dapat secara positif menghadapi transisi dan tantangan. Jerman adalah negara yang sangat menghormati di semua bidang bisnis dan kehidupan pribadi. Jerman meraih 103 Nobel dan penghargaan lainnya menjadi bukti bahwa Jerman patut diapresiasi untuk segala hal yang mengacu pada teknologi, ilmu pengetahuan, dan manufaktur. Sumber daya alam yang banyak ditemukan adalah biji besi, batu bara, kayu, lignit, uranium, tembaga, gas alam, nikel, dan air. Dalam hal mengatur limbah, Jerman adalah yang terbaik di Eropa. Vietnam sebagai negara yang memiliki evolusi industri keempat dalam bentuk layanan telekomunikasi level 5G. Vietnam terus berfokus pada mengembangkan sosial ekonomi, tetapi menurut pengarahan yang berkesinambungan selalu menghargai pelestarian lingkungan hidup. Masyarakat Vietnam saling menghormati untuk menjaga hubungan yang bagus dalam masyarakat. Akan tetapi, Vietnam juga gigih menangani semua perilaku yang melanggar hukum, menyalahgunakan hak-hak itu untuk melanggar hak dan kepentingan yang sah dari orang lain, serta merugikan kepentingan negara dan bangsa. Eksekutif adalah suatu individu yang berada pada kedudukan yang sangat penting dalam suatu perusahaan karena eksekutif memiliki wewenang dan kekuasaan tertinggi untuk mengatur operasi perusahaannya. Eksekutif memiliki pengaruh yang besar bagi perusahaan yang dipimpin sehingga eksekutif ini berperan sangat penting untuk dapat mengkoordinir bawahannya. Risk taker merupakan salah satu karakter eksekutif yang berani dalam mengambil risiko, berbanding terbalik dengan eksekutif yang memiliki karakter risk averse. Menurut Eveniase, risk averse lebih cenderung tidak menyukai risiko yang besar dan cenderung menghargai risiko serta lebih memiliki risiko yang lebih kecil. Seorang pemimpin bisa saja memiliki karakter risk taker atau risk averse yang tercermin dari besar kecilnya risiko perusahaan.